Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Budi ya, Kebun Anggrek Budi Wesmandut. Kali ini Pak Budi akan membahas dan akan memberikan tips apa manfaat air hujan untuk tanaman anggrek dan bagaimana seharusnya ya. Jadi yang pertama, anggrek ini sangat suka dengan air hujan karena air hujan di sepengalaman Pak Budi sangat baik untuk pertumbuhan anggrek ya. Tapi harus ada ini ya, langkah-langkah yang harus dilalui biar anggreknya ini sehat. Kendala apa yang biasanya terjadi kepada tanaman anggrek saat turun hujan atau bagaimana perlakuannya? Ya, Pak Budi kasih contoh simple ya. Jadi biar teman-teman nanti pengalaman ini jangan diterapkan di rumah atau sebagai referensi pembelajaran. Yang pertama, jangan ini ya, anggrek kita jangan sampai terkena hujan saat masih baru repotting atau baru pindah ya. Jadi misalkan jenengan untuk pecinta anggrek baru beli online ya, terus misalkan atau cabutan, diusahakan jangan kena air hujan dulu. Kenapa? Karena sepengalaman Pak Budi, anggrek ini tidak kuat ya jika ada hujan terlalu intensitasnya terlalu tinggi. Anggrek ini biasanya nggak kuat ya kalau masih baru datang atau anggrek cabutan. Nanti bisa kayak gimana efeknya? Nah, ini salah satu contoh real ya. Ini di kebun Pak Budi yang Pak Budi lakukan penelitiannya ya. Jadi ini Pak Budi dapatkan anggrek ini anggrek afkiran, anggrek cabutan ya, ini jenis Dendrobium. Terus ini Pak Budi langsung letakkan anggrek ini di tempat yang terkena hujan, jadi tidak ada plastik UV nya. Efeknya ternyata si anggrek ini gak kuat ya, ini kayak gini contohnya. Terus Pak Budi lakukan eksperimen lagi. Jadi bagaimana perlakuan kita terhadap anggrek yang baru datang atau anggrek cabutan? Alangkah baiknya anggrek itu kita letakkan dulu di plastik UV. Nanti setelah sehat atau adaptasi di tempat kita ya, atau akarnya sudah sehat, barulah kita letakkan di tempat yang sudah terkena hujan. Itu lebih kuat daripada anggrek yang baru datang ya. Misalkan beli online langsung kita hujanin, efeknya nanti bisa kayak gini ya. Efeknya bisa nanti kayak gini karena apa? Kemungkinan ya, menurut hemat Pak Budi, anggrek ini masih mengalami fase stres ya, jadi perlu karantina. Dan penyiramannya kalau masih kayak gini mending air biasa ya, jangan air hujan dulu, jangan terkena intensitas hujan terlalu tinggi. Efeknya kayak gini ya. Itu yang pertama. Jadi kalau anggrek baru datang, letakkan dulu di UV, di tempat yang ada plastik UV nya, jadi itu lebih sehat. Jadi di sini akhirnya Pak Budi melakukan apa ya, kayak semacam percobaan. Jadi percobaan yang kedua, ternyata tadi anggrek jenis yang cabutan harus dikarantina di plastik UV dulu. Kalau sudah adaptasi baru nanti dihujanin. Contohnya gimana yang sudah diletakkan di plastik UV lalu dihujanin? Nah, ini adalah salah satu contoh anggrek yang Pak Budi datengin secara cabutan. Lalu Pak Budi letakkan di plastik UV dulu. Setelah akar jalan ya, ada tanda-tanda pertumbuhan, baru Pak Budi hujankan. Daunnya lebih tebal ya, daunnya lebih tebal.
dan siap sudah menghadapi cuaca hujan ini. Di Jember ini mulai dari tadi malam jam 8 sampai sebelum Pak Budi buat video ini, itu intensitas hujannya tinggi. Ini sudah kuat ya, jadi sudah bisa adaptasi, sudah terlatih. Akarnya pun sudah bagus ini ya, akarnya sudah jalan akarnya. Ini Pak Budi sama dulu datengin cabutan anggrek afkiran dari petani-petani anggrek. Pak Budi rawat dulu semuanya di plastik UV dulu. Pak Budi tanam seperti ini, Pak Budi masukkan ke plastik UV dulu ya, di bawah plastik UV, Pak Budi rawat, siram normal. Setelah sehat baru Pak Budi pindah ke tempat yang kena hujan. Ya, jadi itu manfaat dan kekurangan dari air hujan ya. Jadi manfaatnya untuk tanaman, kalau sudah adaptasi ya, anggreknya bisa seger-seger. Terus kekurangannya, ini tidak baik untuk anggrek yang baru datang atau baru beli online, atau anggrek cabutan kayak yang Pak Budi contohkan tadi. Itu sangat dihindari ya. Jadi harus dihindari untuk ini ya, untuk anggrek yang baru. Harus menghindari hujan. Terus juga bagaimana untuk settingan tempat jika kita itu mau anggrek di kebun kita itu terkena hujan. Jadi cahaya di kebun kita itu tidak boleh terlalu gelap ya. Tidak boleh terlalu gelap. Jadi paranetnya itu satu lapis aja. Ya, jadi paranetnya satu lapis aja. Terus jangan pakai paranet yang terlalu gelap. Ini istilah bahasanya ya. Jadi nanti teman-teman itu bisa gini lah, bisa meraba-raba bagaimana sih ya. Jadi kalau untuk dendro itu senang lebih terang ya, cahayanya lebih panas. Kalau bulan kebanyakan itu senang lebih teduh sedikit daripada dendrobium ya. Jadi kalau mau dihujan-hujanin kayak punya Pak Budi ini ya, ini sebagian sudah kena hujan-hujan semua ya. Jadi di tempat Pak Budi di belakang ini sebagian sudah kena hujan semua. Ini ya, ini anggrek jenis Macrophyllum ini udah full hujan ya, dari spesies sekarang udah rawatan betul ya, udah sehat betul. Ini anakan-anakannya ya. Jadi kalau menilai anggrek dari anakan-anakannya ini. Nah, ini dari anakan-anakan ini. Jadi kalau kayak gini yang daun-daun lama ini hanya nantinya akan jadi makanan tambahan ya, nutrisi untuk anggrek daun-daun yang baru ya. Jadi itu saja tips dari Pak Budi. Mudah-mudahan teman-teman nanti ini ya bisa apa ya namanya ya, bisa mempraktekkan di rumah. Jadi jangan anggreknya baru beli online langsung dihujanin ya, karena melihat di YouTube atau di mana anggrek hujan bagus ya. Jangan sekali-sekali melakukan percobaan dan meniru jika bukan berasal dari ahlinya ya, atau yang sudah pakar. Ini Pak Budi, yang Pak Budi lakukan ini sudah mengalami uji coba ya. Jadi Pak Budi ini bukan sekedar memberikan tips terus Pak Budi tidak melakukan. Di belakang ini adalah contoh-contoh anggrek yang sedang Pak Budi teliti ya. Jadi bagaimana ada penyakit gimana ya, kalau penanaman ini dengan ini apa, dengan ada anggrek dendro dengan tanah itu bagaimana, dengan pakis yang tidak dicuci itu gimana, dengan sabut, dengan moss hitam, dengan moss putih, atau dengan moss yang lokal. Itu di belakang ini sedang Pak Budi ini teliti bagaimana yang cocok itu sebetulnya bagaimana ya, terus juga cahayanya bagaimana, intensitasnya. Di sini Pak Budi kembangkan. Untuk teman-teman yang mengalami kendala di anggrek ya, untuk perawatan dan lain-lain, bisa komunikasi dengan Pak Budi, bisa sharing-sharing dengan Pak Budi ya. Kebetulan Pak Budi ini sangat senang ya, apalagi yang ada di Jember punya anggrek-anggrek sakit, bisa dibawa ke
tempat Pak Budi ini ya. Jadi teman-teman biasanya ya ini klinik ya. Jadi kalau anggreknya sakit bawa ke sini dulu. Setelah sehat nanti dibawa lagi. Biayanya bagaimana? Gak usah biaya ya, gak usah biaya. Biasanya nanti kalaupun ada kendala atau tidak bisa tertolong, Pak Budi kasih anggrek jenis lain ya. Jadi untuk gimana ya, biar tidak terlalu kecewa. Biasanya yang nyubi-nyubi itu, Pak Budi ini anggrek saya kepanasan kuning semua ya, bawa ke sini Bu. Kalaupun tidak tertolong, biasanya Pak Budi berikan anggrek lain sebagai gantinya gitu. Jadi biar teman-teman semua ini mencintai anggrek, terus nggak bosen ya. Jadi kalau mau belajar anggrek, ini pesan Pak Budi untuk yang baru-baru, jangan tanya kepada pecinta anggrek yang baru, karena ini berbahaya. Kenapa? Karena nanti gini, yang itu bersama-sama pecinta anggreknya baru, si A, Mbak gimana kalau kita seneng anggrek, perawatannya gimana? Sulit anggrek, punya aku mati semua. Ya iya mati, karena cahayanya, penyiramannya itu keliru. Makanya nanti konsultasi khusus yang sudah berpengalaman dan ada buktinya gitu ya. Jadi jangan hanya misalkan mau di mana aja, mau di YouTube, wah ini gini, ada gini, tapi realnya tuh bagaimana ya. Jadi kalau bisa tanya langsung kepada ahlinya ya. Jadi misalkan kayak Pak Budi di belakang ini, memang ini banyak sekali teknik-teknik cara penanaman yang Pak Budi sampaikan tadi, dan hasilnya bagaimana. Di sini sudah ada. Perlakuannya bagaimana, nanti antisipasinya bagaimana, di sini sudah ada. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih inspiratif lagi. Jadi kalau ada kendala, sharing aja sama Pak Budi ya. Kalaupun Pak Budi ini ada kekeliruan dan lain-lain ya, tinggal di komen aja bagaimananya ya. Itu saja dari Pak Budi. Mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa memberikan video-video yang lain di channel Pak Budi. Support selalu channel Pak Budi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dibagikan ya. Barangkali informasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Jember. Dadah.